Salam Indonesia, penonton bioskop akuntansi. Kita masih membahas rekonsiliasi bank 4 kolom. Dalam video pengantar sebelumnya disebutkan, salah satu penyebab selisih atau perbedaan antara catatan perusahaan dengan rekening koran adalah faktor timing difference. Timing difference yang kita percakapkan kali ini adalah perusahaan sudah mencatat, tapi bank belum. Dari aspek penerimaan atau aspek penambahan saldo perusahaan di bank. Jadi, pembahasan dalam video ini adalah perusahaan sudah menambah, tetapi bank belum. Yang termasuk dalam kategori ini adalah setoran dalam perjalanan. Apa itu setoran dalam perjalanan? Dana sudah dicatat sebagai suatu setoran ke bank. Namun, sampai akhir bulan, belum ada di rekening koran. Kenapa bisa begitu? Kita ikuti penjelasan berikut. Bisa saja uang sudah diterima secara fisik. Namun karena kondisi tertentu, bank belum membukukan. Ini penjelasannya seperti apa? Ayo kita lihat. Uang sudah disetor, diterima dan dihitung bank sebagai satu setoran pada hari Jumat, tanggal 31 Oktober. Ketika di entry ke sistem, ternyata ada gangguan teknis sehingga teller tidak bisa melakukannya. Meski tidak bisa di-entry, setoran tidak dibatalkan. Lalu pada tanggal 3 November hari Senin, gangguan baru dapat teratasi, setoran tersebut baru bisa dibukukan. Akibatnya apa? Setoran yang berasal dari tanggal 31 Oktober tadi belum masuk dalam rekening koran. Kemudian yang kedua, bisa saja uang sudah dikirim ke bank, namun uang itu belum diterima bank. Nah, ini bagaimana lagi pengertiannya? Ayo kita lihat ceritanya. Uang sudah dikirim ke bank, namun belum diterima bank pada tanggal 31 Oktober, diasumsikan jatuh pada hari Jumat. Kenapa bisa demikian? Ada gangguan dalam perjalanan. Jadi kondisi ini bisa saja terjadi untuk kondisi di mana posisi perusahaan cukup jauh dengan bank. Meski demikian, uang tidak dibawa lagi ke kantor. Lalu pada tanggal 3 November baru dilakukan penyetoran. Hal ini menyebabkan setoran tersebut belum juga bisa masuk ke dalam rekening koran bulan Oktober. Selain itu, yang termasuk dalam kategori ini adalah penerimaan yang belum disetor atau receipt not yet deposit. Dana sudah dipersiapkan untuk disetor ke bank, namun sampai akhir bulan memang belum dikirim. Nah, kalau di poin pertama tadi, itu sudah dikirim. Kalau untuk poin yang kedua, belum dikirim. Hal ini bisa saja terjadi bagi usaha di mana tidak ada bank dalam jangkauan yang cepat untuk dicapai. Penerimaan di masa libur bank tentu tidak bisa disetor, namun memang sudah dipersiapkan. Setoran ini diperlakukan sebagai setoran ke bank, namun fisiknya masih di perusahaan. Bagaimana pula cerita soal ini? Kita lihat. Hasil penjualan tunai sudah disiapkan untuk disetor ke bank. Dan bukan hanya itu, juga sudah dibukukan sebagai satu setoran ke bank. Itu terjadi pada hari Jumat, kita asumsikan pada akhir bulan, yaitu 31 Oktober. Kenapa bisa demikian? Karena jam operasi bank sudah tutup. Nah, ini banyak usaha yang seperti ini, misalnya kedai-kedai atau toko-toko kecil yang ada di pinggir kota, atau bahkan seperti warung Tegal
atau usaha-usaha kuliner malam hari ini tidak bisa langsung disetor ke bank karena sudah tutup jam operasinya. Meskipun sudah diperlakukan sebagai suatu setoran ke bank, uang tetap belum disetor secara fisik. Kapan baru disetor? Pada tanggal 3 November hari Senin. Nah, akibat dari kondisi ini, tentu setoran juga belum masuk dalam rekening koran. Mari kita lihat cerita selanjutnya. Dalam bulan Januari 2020, dimisalkan dibuka rekening giro dengan setoran perdana 32.000. Berikut adalah asumsi transaksi yang terjadi dalam bulan tersebut. Dalam bulan Januari 2020, telah dilakukan setoran di luar setoran perdana tadi, ini dia, 231.000, namun pihak bank hanya membukukan 216.000. Berarti belum sampai 15.000. Inilah yang disebut dengan setoran dalam perjalanan. Atau bisa saja receipt not yet deposit. Mekanisme pembukuannya seperti ini. Catatan perusahaan, transaksi pertama 32.000. Ini adalah setoran perdana. Ini sudah diterima bank juga pada tanggal yang sama 32.000. Lalu dilakukan transaksi kedua setoran 231.000, tapi oleh bank hanya diterima 216.000. Ada selisih 15.000. Kita hitung saldo untuk catatan perusahaan 263.000 dan untuk rekening koran bank 248.000. Karena ada perbedaan saldo antara catatan perusahaan dengan rekening koran, maka kita buatlah rekonsiliasi bank per 31 Januari. Saldo perusahaan 263.000, kita ambil dari sini. Saldo bank 248.000, kita ambil dari sini. Ada 15.000 setoran dalam perjalanan. Dalam hal ini, saldo rekening koran bank yang kita tambahkan 15.000. Setelah ditambahkan kita lihat ini sudah menjadi 263.000 sama dengan yang di sini. Kemudian kita lanjutkan pembahasan ke bulan Februari 2020. Dalam bulan Februari 2020 ada setoran menurut perusahaan 325, tapi menurut rekening koran 330. Tentu ada yang aneh. Kenapa perusahaan store 325, nyampe di bank itu 330.000? Mari kita lihat penjelasannya. Dalam tayangan sebelumnya kita lihat saldo perusahaan 263.000. Sementara menurut rekening koran bank, saldo itu ada 248.000. Nah, dalam bulan Februari 2020, bank tentu mencatat 15.000 yang belum sampai dari bulan Januari kemarin. Itulah yang di entry pertama sekali. Lalu baru kita bicarakan setoran yang 325.000 ini. Di sini baru kita catat transaksi ketiga 325.000. Nah, dari 325.000 ini disebutkan bank membukukan 330.000. Bagaimana ceritanya? Kita lihat di sini transaksi 3 ada 315. Loh, di sini 330. Kenapa di sini 315? Karena yang 330.000 ini itu adalah penjumlahan 15.000 dari bulan sebelumnya ditambah 315.000 yang berasal dari setoran ketiga. Jadi ada selisih 10.000. Itulah yang disebut dengan deposit in transit untuk bulan Februari 2020. Nah, di sini kita tampilkan kembali data setoran Januari 2020.
Saldo menurut catatan perusahaan adalah 588.000, sementara menurut catatan bank 578.000. Ada selisih sebesar 10.000. Lalu kita masukkanlah ke dalam rekonsiliasi bank. Saldo menurut catatan perusahaan 588.000, ini dia. Kemudian menurut rekening koran 578.000, ini dia. Kita tambahkan ke saldo rekening koran bank sebesar 10.000 sebagai deposit in transit. Kita jumlahkan 588.000. Sudah cocok. Sekarang kita mulai masuk ke rekonsiliasi bank 4 kolom. Kita kumpulkan dulu rekonsiliasi bulan Januari dan bulan Februari. Ini dia. Nah, selain itu kita kumpulkan juga data transaksi setoran, baik bulan Februari maupun bulan Januari. Seperti yang disebutkan dalam video pengantar sebelumnya, bahwasanya rekonsiliasi bank 4 kolom itu terdiri dari 4 rekonsiliasi, yaitu rekonsiliasi awal bulan, kemudian rekonsiliasi untuk aspek penerimaan dalam bulan berjalan, lalu yang ketiga merekonsiliasi aspek pengeluaran untuk bulan berjalan, dan yang terakhir merekonsiliasi saldo akhir. Jadi ada 4 rekonsiliasi. Itulah yang disebut dengan rekonsiliasi 4 kolom. Saldo menurut catatan perusahaan. Saldo per awal Februari, artinya per akhir Januari, itu 263.000. Dari mana kita ambil? Dari sini. Kemudian penerimaan atau setoran menurut catatan perusahaan ada 325.000. Dari mana diambil? Dari sini. Karena ini dari bulan Februari. Pengeluaran memang tidak ada pengeluaran, 0. Jadi saldo akhir bulan Februari menurut catatan perusahaan 588.000. Lalu kita bandingkan dengan data rekening koran. Menurut rekening koran, saldo per awal Februari atau per akhir Januari 248.000, ini dia. Kemudian penerimaan dalam bulan Februari 330.000, ini dia. Ingat, ini sudah termasuk 15.000 yang belum sampai di bulan Januari 2020. Tidak ada pengeluaran, saldo akhir 578.000. Ini dia. Mari kita lakukan rekonsiliasi. Deposit in transit per 31 Januari 15.000. Ini dia. Ini bagaimana cara menanganinya? Dalam kasus deposit in transit, saldo bank itu ditambah 15.000. Tapi penerimaan Februari 2020 15.000 dikurang. Pertanyaannya, kenapa dikurang? Karena kita harus ingat bahwasanya yang 15.000 ini adalah penerimaan atau setoran bulan Januari, bukan bulan Februari. Sedangkan yang kita bicarakan di sini adalah rekonsiliasi Februari 2020. Selain per 31 Januari, deposit in transit juga ada di bulan Februari 2020 sebesar 10.000. Nah, jadi saldo akhir kita tambahi 10.000 untuk di bank, dan ini perusahaan kan sudah mencatat, bank belum, jadi kita tambahkan 10.000 karena ini memang setoran bulan Februari. Nah, lalu kita jumlahkanlah untuk saldo per 31 Januari 2020, ini ditambah ini, itu sama dengan 263.000. Ini sudah cocok kemarin. Kemudian aspek penerimaan, 330.000 dikurang 15 berarti
315.000 ditambah 10.000 menjadi 325.000. Ini sudah sama kemari. Sedangkan ini tidak ada masalah karena 0. Saldo per 29 Februari 2020 di sini 578.000 ditambah 10.000 menjadi 588.000. Ini sudah cocok dengan ini. Itulah rekonsiliasi bank untuk penerimaan yang sudah dibukukan oleh perusahaan tapi bank belum. Ikuti video lanjutannya. Salam Indonesia.